Bro, jujur sama gua. Kapan terakhir kali lo ngerasa bener-bener hidup? Bukan sekadar napas, bukan sekadar bangun pagi, kerja, makan, tidur, ulangi, tapi bener-bener ngerasa damai. Gua tahu, hidup lagi ngehajar lo habis-habisan kan? Tagihan numpuk, ekspektasi orang tua, pasangan, atau lingkungan yang kayak batu besar di pundak lo. Mimpi-mimpi lo yang pelan-pelan mati karena realita. Rasanya kayak lagi perang sendirian dan amunisi lo udah habis. Dengerin gua bro, lo nggak sendirian. Rasa sakit itu valid, tapi menyerah itu bukan opsi buat darah pejuang yang ngalir di nadi lo. Hari ini, kita nggak bakal ngomongin kebahagiaan versi motivator yang nyuruh lo senyum palsu di depan cermin. Itu omong kosong. Kita bakal bedah kebahagiaan versi para jenderal perang legendaris. Orang-orang yang hidupnya isinya darah, keringat, dan kematian, tapi mereka nemuin arti di balik itu semua. Mereka yang tahu kalau damai itu bukan nggak ada masalah, tapi tetap tenang di tengah badai. Siapin hati lo, kita masuk ke medan perang pikiran. 1. Miyamoto Musashi, jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Kita mulai dari Ronin terkuat dalam sejarah Jepang, Musashi. Dia bilang di dokudonya, "Do not regret what you have done." Bro, berapa banyak waktu lo habisin buat mikirin masa lalu? Coba dulu gua nggak ambil jurusan ini. Coba dulu gua nggak putus sama dia. Coba dulu gua lebih berani. Stop. Musashi ngajarin kita satu hal sadis, tapi melegakan. Penyesalan adalah racun buat prajurit. Di medan perang, kalau lo mikirin tebasan yang meleset sedetik yang lalu, kepala lo bakal ditebas musuh sedetik kemudian. Kebahagiaan bagi Musashi adalah penerimaan total. Terima kalau lo pernah bego. Terima kalau lo pernah gagal. Terima kalau lo pernah hancur. Itu semua adalah bekas luka tempur. Bekas luka itu bukti lo selamat, bukan bukti lo lemah. Jadi, maafin diri lo yang dulu. Dia udah melakukan yang terbaik dengan ilmu yang dia punya saat itu. 2. Umar bin Khattab. Sabar itu pahit, tapi buahnya lebih manis dari madu. Sang Al-Faruq, singa padang pasir, orang yang setan aja takut papasan sama dia di jalan. Tapi apa rahasia ketenangan Umar? Bukan karena dia paling kuat mukul, tapi karena dia paling kuat menahan. Umar pernah bilang, "Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangkah aku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya yang lebih baik bagiku." Ini tamparan keras bro. Lo sering ngerasa sial kan? Kena PHK, ditolak cewek, bisnis bangkrut. Lo pikir itu musibah, tapi Umar ngajarin kita perspektif Tuhan. Gimana kalau musibah itu sebenarnya cara Tuhan nyelamatin lo dari kehancuran yang lebih besar? Gimana kalau lo diputusin cewek itu karena Tuhan nyiapin wanita yang jauh lebih memuliakan lo nanti? Kebahagiaan menurut Umar adalah prasangka baik pada takdir. Yakinlah bro, skenario Tuhan gak pernah salah. Yang salah itu cuma ketidaksabaran kita dalam nunggu endingnya. 3. Marcus Aurelius. Kau punya kuasa atas pikiranmu, bukan kejadian di luar sana. Kaisar Romawi. Orang paling berkuasa di bumi pada zamannya. Dia bisa punya apa aja. Emas, wanita, tahta, tapi dia milih nulis meditations di tenda perang yang dingin dan berlumpur. Marcus ngajarin stoicisme. Bro, lo stres karena lo nyoba ngendaliin hal yang nggak bisa lo kendaliin. Lo stres mikirin omongan tetangga. Lo stres mikirin macetnya jalanan. Lo stres mikirin ekonomi negara. Marcus bilang, stop, kebahagiaan itu ada di dalam benteng pikiran lo sendiri. Dunia boleh kacau, atasan lo boleh marah-marah, tapi mereka nggak bisa nyentuh kedamaian batin lo kecuali lo yang ngasih izin. Jadilah seperti batu karang di tengah ombak. Dihantam ribuan kali, tapi tetap berdiri tegak dan nggak berubah bentuk. Kuasai emosi lo, dan lo menguasai dunia lo. 4. Khalid bin Walid. Kepengecutan tidak akan memperpanjang umur. Keberanian tidak akan memperpendeknya. Sang pedang Allah yang tak terpatahkan. Jenderal yang nggak pernah kalah dalam 100 pertempuran. Di akhir hayatnya, dia nangis di tempat tidur. Kenapa? Karena dia pengen mati syahid di medan perang. Tapi tubuhnya penuh luka, dan dia nggak mati-mati juga. Pelajaran dari Khalid buat kita apa? Hiduplah dengan berani. Banyak cowok zaman sekarang nggak bahagia karena mereka penakut. Takut ngambil risiko. Takut resign dari kerjaan toksik. Takut negur orang yang salah. Takut memulai bisnis. Hidup dalam ketakutan itu siksaan bro. Kebahagiaan sejati muncul ketika lo berani natap mata ketakutan lo dan bilang, "Minggir, gua mau lewat." Jangan jadi pengecut yang mati berkali-kali sebelum kematian yang asli datang. Hiduplah garang, hiduplah total.
5. Alexander the Great. Tidak ada yang mustahil bagi ia yang mau mencoba. Raja Macedonia yang menaklukkan dunia di usia muda. Ambisi Alexander itu gila. Tapi poinnya bukan soal keserakahan. Poinnya soal limitasi diri. Lo sering ngerasa, gue cuma anak kampung, gue cuma lulusan SMA, gue jelek. Itu mentalitas budak, bro. Alexander ngajarin kalau batasan itu cuman ilusi yang lo bikin sendiri di kepala lo. Kebahagiaan itu ada dalam pertumbuhan. Manusia itu didesain buat tumbuh, buat conquer, buat menaklukkan tantangan. Kalau lo diem di zona nyaman, lo bakal busuk. Lo bakal ngerasa hampa. Rasa hidup itu ada pas lo lagi capek-capeknya ngejar mimpi yang orang lain bilang mustahil. Itu dopamin terbaik yang halal dan abadi. 6. Salahuddin Al-Ayyubi. Jika kau ingin menghancurkan seseorang, hancurkan dengan kelembutan. Sultan yang dihormati kawan maupun lawan. Raja Richard the Lionheart sakit, dikirimin dokter sama Salahuddin. Kuda musuhnya mati, dikasih kuda baru. Padahal mereka lagi perang. Salahuddin ngajarin kita kalau kebahagiaan tertinggi adalah memberi maaf. Dendam itu beban berat, bro. Benci sama orang tua yang dulu jahat sama lo. Benci sama mantan yang selingkuh. Itu kayak lo minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Lepasin, bro. Jadilah ksatria yang hatinya seluas samudra. Maafin mereka bukan karena mereka pantas dimaafin, tapi karena lo pantas buat tenang. Kekuatan sejati itu bukan saat lo bisa balas dendam, tapi saat lo bisa ngancurin ego lo sendiri untuk berbuat baik. 7. Sun Tzu. Kenali dirimu sendiri, kenali musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Ahli strategi Cina kuno. Musuh terbesar lo bukan orang lain, bukan pemerintah, bukan saingan bisnis. Musuh terbesar lo adalah diri lo sendiri. Rasa malas lo, nafsu lo, insekuritas lo. Sun Tzu ngajarin self-awareness atau sadar diri. Kebahagiaan datang ketika lo jujur sama diri sendiri. Apa sebenarnya yang lo mau? Apa bakat lo? Apa kelemahan lo? Jangan hidup ngikutin standar orang lain. Jangan jadi dokter cuma karena disuruh orang tua kalau jiwa lo adalah seniman. Jangan nikah buru-buru cuma karena teman udah nikah. Kenali medan tempur lo sendiri. Menangkan perang di dalam diri lo dulu. Baru dunia luar bakal tunduk. 8. Tariq bin Ziyad. Bakar kapalmu. Saat pasukannya mendarat di Spanyol dan gentar melihat musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak, Tariq merintahin pasukannya buat bakar kapal mereka sendiri. Pilihannya cuma 2, menang atau mati. Nggak ada jalan pulang. Ini mentalitas yang hilang dari pria modern. Kita kebanyakan plan B. Kalau gagal ini, ya udah deh balik lagi jadi beban ortu. Kalau gagal diet hari ini, ya udah besok aja. Brother, kebahagiaan sejati itu ada dalam komitmen total. Lo nggak bakal bahagia kalau hidup lo setengah-setengah. Coba sekali ini aja dalam hidup lo. Bakar kapal keraguan lo. Fokus total sama satu tujuan. Entah itu lunasin utang, entah itu bangun badan, entah itu ibadah. Paksa diri lo buat nggak punya pilihan mundur. Di saat lo terdesak itulah potensi terbaik lo bakal keluar. Oke bro, teori tanpa aksi itu halusinasi. Gua nggak mau. Lo cuma dengerin ini terus tidur lagi. Ini langkah konkret bootcamp mental buat lo lakuin mulai besok. 1. Bangun lebih awal mode Musashi. Besok bangun jam 4 atau 5 pagi. Jangan pegang HP. Duduk diam 10 menit. Rasain hening. Terima semua yang udah terjadi. Tarik napas. Maafin diri lo. Mulai hari dengan zero baggage. 2. Tulis musuh lo mode Sun Tzu. Ambil kertas. Tulis 3 hal yang bikin lo nggak bahagia sekarang. Misal, gua males, gua bokeh, atau gua kesepian. Terus tulis strategi buat ngalahin itu. Jangan cuman ngeluh. Susun rencana serangan. 3. Latihan fisik sampai gemetar mode Alexander. Paksain olahraga. Push up, lari, angkat beban. Sampai otot lo teriak minta berhenti, terus lo tambah 5 repetisi lagi. Ajari otak lo kalau lo lebih kuat dari rasa sakit. 4. Tahan lisan dan emosi mode Aurelius. Besok, kalau ada yang mancing emosi lo, di jalan atau di sosmed, diam. Senyumin aja. Bilang dalam hati, gua raja atas diri gua sendiri. Lo nggak level ngerusak mood gua. 5. Bantu satu orang mode Salahuddin. Lakuin satu kebaikan kecil yang nggak perlu dibales. Bantu angkatin galon ibu lo. Kasih tip lebih ke ojol. Senyum sama satpam. Rasain power dari memberi. Terakhir dari gue bro, gue tahu lo capek. Gue tahu kadang lo mikir, buat apa sih gue berjuang sekeras ini kalau hasilnya gini-gini aja. Gue tahu kadang lo pengen nangis, tapi gengsi karena lo cowok. Dengerin gue baik-baik.
Nangis itu boleh, istirahat itu boleh. Yang nggak boleh itu berhenti. Lo itu jauh lebih berharga dari yang lo bayangin. Lo adalah keturunan para penyintas. Nenek moyang lo ngelawatin perang, wabah, kelaparan, biar lo bisa ada di sini hari ini. Darah pejuang itu ada di lo. Jangan biarin dunia yang keras ini bikin hati lo jadi batu. Tetaplah lembut pada orang-orang tersayang, tapi beringas pada masalah. Tetaplah punya harapan, walau langit gelap gulita. Ingat Jenderal Tariq tadi, kapal udah dibakar. Masa lalu udah jadi abu, masa depan belum terjadi. Yang lo punya cuman hari ini. Ambil pedang lo, berdiri tegak, dan hadapi hari ini kayak seorang raja. Kalau lo jatuh, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Sampai nasib bosan ngejatuhin lo dan akhirnya minggir ngasih jalan. Lo bisa bro, gue percaya sama lo. Sekarang, hapus air mata lo kalau ada. Cuci muka, dan tunjukin ke dunia siapa lo sebenarnya. Salam My Value Man, semangat bro.